Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga kabarnya baik-baik aja ya di pandemi COVID ini. Teman-teman, Mai Rahma kali ini bersama dengan salah satu atau seseorang yang spesial yang insya Allah bisa menginspirasi kita semua. Sudah pada tahu kan kalau sekarang itu banyak sekali perumahan-perumahan bermunculan, ya kan? Padahal pandemi COVID gitu, tapi ternyata di tempat Maya sendiri banyak banget perumahan-perumahan. Nah, jualan rumah itu sekarang kayak jualan kacang dan semua orang bisa banget sekarang itu punya rumah gitu loh. Sekarang Maya sedang bersama dengan salah seorang pengusaha properti di Lumajang yang menurut Maya adalah seorang yang inspiratif dan sukses. Perkenalkan, ada Mbak Clarissa. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi ini baik. Ya kalau dipanggil Mbak kayak berasa muda. Oh enggak. Enggak dong, seneng aja. Kan masih sama sih Mbak sama aku ya. Anggaplah begitu ya Mbak. Iya. Enggak apa, seneng aja. Iya. Jadi Mbak Clarissa ini sudah punya banyak sekali perumahan di Lumajang. Jadi yang tahu Lumajang, perumahan yang ada Clarissa-Clarissanya gitu, wah punya Mbak Clarissa ini, perkenalkan. Kita nanti bakalan sharing nih, Mbak Clarissa bakalan bagi-bagi tips juga bagaimana caranya anak-anak muda bisa punya rumah. Padahal kan kalau dihitung secara apa ya, kalau di logika aja kan kayaknya nggak mungkin ya Mbak ya, kayak bisa nggak sih punya rumah gitu dengan penghasilan yang seuprit itu misalnya, bisa nggak sih punya rumah? UMR Lumajang. Nah bener, dengan UMR Lumajang yang alhamdulillah banget cukup gitu ya. Nanti kita bakalan sharing-sharing bagaimana awal mula Mbak Clarissa berbisnis properti, terus sudah punya berapa unit sekarang di Lumajang gitu kan, terus bagaimana tipsnya supaya bisa beli rumah di usia muda. Oke. Di sesi pertama ini kita bakalan tanya-tanya dulu nih Mbak Clarissa, awal mula mau bisnis properti itu gimana sih? Soalnya kan kayaknya susah ya. Apalagi didominasi sama ini ya, dunia laki-laki. Nah bener. Lebih memang sih. Kebetulan saya kan pengurus di Jatim juga. Jadi REI itu adalah asosiasi developer tertua dan terbesar di Indonesia. Oke. Kebetulan saya selain pengurus Komisariat Jember, saya juga, jadi Jember itu dari Lumajang, Bondowoso sama Lumajang, Bondowoso, Jember jadi satu. Oh, nah, kapal kuda ya? Yes, itu. Dan aku juga di pengurus di Jawa Timur. Oh, kebetulan itu. Baik. Nah, tadi awal mulanya? Awal mula, oke. Mungkin kebetulan kalau basic pendidikan aku akuntansi ya. Pendidikannya ekonomi, tapi genetis, kita balik ke genetis, mungkin kayak minat passion. Itu memang lebih ke konstruksi. Kemudian ya lulus kuliah itu aku 2004 akhir. Itu aku jadi kontraktor, tapi lebih ke kontraktor pemerintah. Sampai sekitar 2012. Wah, lama juga berarti. 2012, iya. Terus aku ngerasa gini karena memang dulu itu kalau orang tua sih, papa aku sih nyuruhnya kan karena sarjana, ngapain kamu harus jadi kontraktornya? Iya. Maunya di pegawai gitu loh, auditor. Karena kan wajar ya perempuan pakai seragam, terus punya gaji tetap gitu. Terus kalau sempat ditentang karena kalau cuman jadi kontraktor ngapain perlu jadi sarjana gitu, atau nggak perlu kuliah tinggi-tinggi gitu, nggak perlu ini karena ijazah SMA juga bisa kayak gitu. Cuman buat aku sih karena nggak tahu ya, maksudnya passion ya. Nah, terus aku bisa ini loh kan karena wira usaha, nah jadi aku bisa sama ini ngomong anak kayak gitu, lebih urus rumah kan, lebih fleksibel ya. Kebetulan kantor aku juga deket rumah, terus aku juga kerjaan kalau bisa di rumah gitu. Kecuali kalau terpaksa harus ke kantor gitu sih. Dan bahkan sering kalau ke lokasi kadang aku ajak anak-anak biar mereka juga gitu. Gitu sih, aku sebetulnya tujuannya dari awal sejak gadis sih pingin punya kerjaan yang dia itu
capeknya 10%, tapi dapatnya 1000%. Waduh. Itu udah diniatkan sejak kita masih gadis, dan itu adalah itu niat. Tujuannya apa? Supaya aku bisa fokus, maksudnya anak itu nggak terbengkalai. Karena aku ngerasa under 18 tahun apa ya, mungkin aku bukan ibu rumah tangga pure yang mandiin anak kayak gitu-gitu, nggak ya, cuman paling nggak ada di sampingku gitu, gitu. Ada di jangkauan kita ya. Aku bisa lihat, aku bisa gini. Jadi karena aku ntar mereka udah 18 tahun lebih, mereka kuliah tuh, begitu mereka punya kehidupan sendiri kan gitu. Jadi aku kayak dan itu tuh kebawa gitu sampai akhirnya menikah. Jadi dan alhamdulillah sama Allah kayak ditunjukin jalan ya. Jadi diridoin. Sempat dulu sih ngelamar kerja di, aku kan suka audit kan. Sempat di auditor salah satu BUMN. Sempat masuk di itu apa, tes awal masuk. Nah mau tes 2 tuh aku yang ragu malah. Aduh. Iya, nggak srek. Aduh gimana terus apa, ya ntar itu maksudnya kan kayak ninggal ya, kan tahu ya jadwalnya kalau diterbangkan seperti pasti apa. Pasti padet lah kalau kerja kantoran. Terus nggak boleh bawa anak gitu. Akhirnya aku mengundurkan diri. Terus apa namanya, aku juga sempet ini sih sama trans 7 dulu 2010 sempet mau disuruh ke Jakarta udah sebenarnya. Cuman karena itu berat sama keluarga kayak gitu. Jadi nggak memilih tidak. Iya, tapi senang. Kita ngomong passion ya. Senang gitu. Terus ke bisnis perumahannya setelah jadi kontraktor? Dari kontraktor, terus sempat 2012 di Probolinggo, di properti, jadi take over. Ada dia collapse gitu, satu take over. Tapi aku ditipu. Ditipu? Iya, jadi memang harus ada harga yang dibayar. Jadi jangan lihat hasil ya, kita harus tahu tuh prosesnya tuh jatuh bangun. Pasti jatuh bangun. Karena kan aku nggak punya background aku nggak punya background developer, aku nggak punya. Baik ya nggak ada keluarga aku yang jadi developer kan, karena dunia kontraktor sama developer hal yang beda. Maksudnya kontraktor itu 10%-nya dari developer. Dia sebenarnya ya. Tapi developer dia lebih makro, lebih ini, dan disitulah mungkinnya akuntansiku tuh juga kepake akhirnya ilmu, ya kan. Terus sempat ditipu, tempat mau menjarain orang. Udah nggak punya duit waktu itu, 2012 ingat, sampai aku ada yang pesan untuk umroh, jual motor. Nggak punya duit soalnya. Jadi umroh tuh jual motor, nggak bawa sangu, inget. Ada cuman bawa berapa, 2 juta atau berapa itu ke sana. Pokoknya irit-irit banget karena ini kan malu apa semua gitu, kayak kesel gitu. Mau menjarain orang, terus sama mama aku dikanesatin gitu, udah diikhlasin gitu. Diikhlasin, ibadah dulu sudah gitu ya. Maksudnya itu ujian katanya. Walaupun ya baru udah konsultasi sama temanku yang polisi, ini gimana, oh ya itu bisa delik penipuan bla 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 gitu. Sampai sekarang bisa daerah Mayangan di Probolinggo. Sampai ikut kursus properti sih. Ada ya kursus properti? Ada, cuman tidak menjawab pertanyaanku. Buat versi saya. Karena mereka lebih ke broker, lebih ke jualin kayak gitu, dan itu kayak bukan aku gitu. Kalau kan orangnya orang praktis, dan aku developer, aku bukan orang yang tricky. Jadi yang jelas-jelas aja. Iya benar. Itu nggak menjawab pertanyaanku. Jadi itu lebih ke intrik-intrik kalau menurut aku sih, maksudnya strategi, dan aku nggak kesana arahnya gitu. Terus setelah ditipu dulu. Baru 2015. 2015. Itu langsung develop. Jualan. Langsung developer aku. Langsung buka dengan modal mungkin modal nol lah. Modal jadi, nol? Gimana itu kok bisa modal nol itu? Wah itu luar biasa loh, modal nol gimana? Jadi aku ya nomor 1 Allah kasih jalan, terus kitanya gagal 99 kali, bangkitnya harus 200 kali gitu loh. Maksudnya kan dari gitu ya, ternyata gitu. Jadi aku dulu banyak sih, aku bisnis kayak kecantikan gitu. Lumayan laris. Aku senang soalnya tuh, juga suka gitu. Cuman satu kan harus ada yang fokus buat aku sih. Aku harus ada fokus kayak gitu. Nah, terus yang tadi modal itu ya, jadi ada aku beli tanah, aku DP-in.
Cuman dikit banget deh harga motor lah mungkin waktu itu. Tapi aku komitmen. Jadi sampai saat ini modal saya adalah komitmen dan mau belajar. Jadi itu kunci. Jadi kita tuh please no tricky gitu. Kalau kamu mau sukses ya kita, Allah tuh nggak ngejanjiin kita bakal berhasil. Kamu berusaha kamu berhasil, nggak ada jaminan ya. Itu kan balik takdir. Tapi paling nggak kita menanam padi, insya Allah tumbuh padi, walau nanti ilalang ikut tumbuh gitu kan ya. Bener. Tapi kalau kita nanam ilalang nggak mungkin padi tumbuh, logika gitu. Jadi tugas kita adalah ya udah ikhtiar, kita belajar gini-gini, walaupun istilahnya kayak ini nggak kepake deh atau apa, tapi nggak apa-apa gitu loh. Terus sama orang yang sudah sukses belajar kok bisa kayak gitu. Jadi kalau ada sukses nih ya jangan nyinyir ya. Jadi positive vibes. Jadi anak muda nih harus positif sekarang, harus positif. Jadi harus kok bisa, terus apa yang dilakukan orang tuanya hingga anaknya bisa seperti itu perlu dicontoh juga. Karena kita calon-calon orang tua. Terus kalau sudah orang tua aku. Terus apa yang dilakukan? Jadi berbuat baik. Kita nggak akan tahu menuainya kapan, gitu. Tidak ada ilmu yang nggak guna. Mungkin belum aja kepake sekarang, tapi suatu saat kepake. Pasti kepake. Itu tadi, terus aku ya udah orang-orang DP tadi bangun, aku bangun. Proyek awal aku tuh 2015 di Clarissa Sukodonolen yang tahap 1. Jadi aku bikin udah ini ya, udah itu besar loh. Iya. Alhamdulillah ya, maksudnya instagramable lah ya. Untuk sesuatu yang baru, nul portul ya. Karena memang tadi nggak ada yang modalin, terus nggak punya ilmu, nggak punya koneksi, nggak ada. Jadi aku itu ikut kayak apa sih asosiasi itu, bisa tanya-tanya kan, meskipun aku tanya-tanya kan nggak mungkin juga mereka kasih tahu semua ya. Iya, namanya sama-sama pebisnis kan. Iya. Cuman tanyanya agak di ini, samar-samarin. Baca-baca, aku kumpulin tabloid rumah, tabloid itu. Iya, dulu kan masih zamannya itu. Tahu ya. Nggak gitu-gitu. Jadi berbuat gitu. Jadi kayak investasi aja kita buat. Kita masih muda, kita harus investasi dari perut ke atas. Gitu. Mungkin tampaknya maksudnya kan nggak jadi apa-apa, maksudnya nah itu dia gitu loh, jangan dibiasain instan, kan sesuatu nggak ada instan. Dan balik lagi ke niat gitu. Dari satu di Sukodonolen itu ya, jadi sekarang sudah berapa unit selain di sana? Proyeknya titik proyek. Oke. Kalau titik proyeknya kebetulan di Clarissa Sukodonolen itu kan dari 2015 itu tahap 1. Sekarang dari tahap 2. Tapi kalau di sana emang segmentednya dia menengah ke atas. Menengah ke atas. Jadi langsung menengah ke atas loh. Biasanya kan orang dari bawah dulu, ini langsung. Aku terlalu idealis. Gitu. Tapi memang dulu kan pikirannya kalau misalkan beli rumah itu ya pasti orang punya duit. Gitu nggak sih, Kak? Maksudnya orang duit dalam artian orang menengah ke atas gitu kan? Kalau aku dulu kenapa ya? Kenapa aku pilih situ? Padahal ya waktu itu mungkin aku yang paling mahal di situ. Kalau dibanding sekitar aku kayaknya aku paling mahal. Jadi waktu itu aku sebenarnya lebih ke membangun brand. Gitu. Kalau di situ kan di samping aku di mana tuh kayaknya harganya murah-murah. Artinya agak nekat juga aku bikin sesuatu yang mahal, tapi itu kayak sumbut gitu loh ya bahasa Indonesianya. Iya, sumbut. Sesuai. Jadi brand tuh memang harus dibikin dan tapi juga harus kualitas juga gitu. Dan aku ngakuin gitu, aku belajar jadi nggak langsung jadi aku tuh sempat gimana caranya bikin taman di atas drainase, itu nggak ngeh. Itu gimana ya, bisa di rumah ada tamannya, padahal di situ harus ada selokan gini-gini. Kan emang nggak punya ilmu gitu loh, gini-gini. Belajar suka lihat-lihat di perumahannya orang kadang. Nah, dan aku rada jarang lihat press list-nya orang. Aku jadi rada jarang. Pokoknya kayak kepedean aja. Deh. Karena tapi jadi saya membangun sesuatu yang saya suka, saya cita. Jadi aku set plan tuh aku bikin sendiri, aku gambar sendiri dari awal. Jadi tahu ya, maksudnya step by stepnya semuanya tahu sendiri. Aku gini sih, karena aku kan ngambil uangnya nih, ngambil untungnya, otomatis aku harus bertanggung jawab dengan lelahnya, susahnya gitu. Seperti itu. Jadi istilahnya kayak kita jual masakan, ya aku masak
masak sendiri gitu loh. Apalagi hal-hal prinsip seperti buat aku set plan itu prinsip, karena itu sesuatu frame ya. Jadi kan frame awal kayak gitu. Dan sampai kayak kloset itu dari awal perumahan dari 15 itu nggak ada klosetku yang membelakangi dan menghadap kiblat. Itu pakem. Berarti sampai sedetail itu. Sedetail itu. Sampai hal-hal perintil-perintil diperhatikan. Jadi setiap rumah-rumah contoh itu pasti aku yang belanja sendiri. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi aku suka. Karena itu ilmu wanita kita kepake. Oh, suka belanja kan? Iya, suka belanja. Sedih. Terus Anda ke mall, maka Anda akan happy banget. Kirain cuma beli cuma es doang. Iya, benar-benar. Nah, itu. Jadi saya menggunakan sisi wanita saya pada saat itu kepake. Jadi aku tuh kalau kayak di Surabaya atau di Jakarta gitu, suka tuh kayak ke Mitra 10 kayak gitu-gitu. Ke Depo Bangunan, ke Baliwerti gitu. Aku tuh kayak happy gitu loh. Jadi gimana caranya borosku itu jadi duit, jadi cuan. Bener. Jadi duit bisa ya kan, dijual lagi. Ya kan? Iya. Cuma window shopping doang, cuma lihat gitu. Kalau ini bisa dijual. Ya karena memang buat jualan. Sampai cat-cat atau apa itu harus sesuai aku. Ini keunggulannya wanita sih kalau jadi detail bisnis. Bener. Wah, luar biasa. Terus kok bisa kan dari kalangan atas tuh. Kok bisa terus sekarang lebih ke kalangan menengah, bahkan menurutku ya agak ke bawah juga sih. Kebetulan untuk rumah subsidi ini kebetulan awal aku yang bawa. Di Lumajang ya? Di Lumajang. Karena sebelumnya aku panitia waktu itu dari Jember itu masuk Muri. Kalau nggak salah sih, insya Allah lupa ingat aku ya. 2016 atau 2017 itu, pokoknya 2 tahun berturut-turut. Kalau nggak kayaknya 2016 2017 2 kali berturut-turut. Ini Muri untuk 1001 rumah waktu itu. Terus tahun berikutnya 2002 rumah dalam tempo sehari akad. Itu masuk Muri sampai itu. Itu di Lumajang apa di Jember? Di Jember. Waktu itu aku masih jadi panitia doang. Kan bocil, aku masih baru masuk tuh 2015 akhir. Jadi jadi anggota RI tadi itu. Bocil aku. Jadi hadiah-hadiah tuh sampai aku belikan di door prize 100 door prize aku belikan di Lumajang karena lebih murah dari Jember. Sampai bawa truk ke sana. Nah, tapi aku belajar ini gimana bisa ada rumah, karena di Lumajang nggak ada kayak gitu-gitu. Belum ada ya. Belum ada rumah subsidi. Terus belajar peraturan-peraturannya. Waktu itu di Lumajang belum ada namanya BPHTB khusus rumah subsidi, nggak ada. Nah, jadi waktu itu aku belajar, waktu bupatinya masih Pak As'ad. Gitu. Pak As'ad sama Pak Buntaran wakilnya. Jadi almarhum ya. Jadi aku bawa surat dari pusat. Terus bawa pusat dari peraturan dari presiden. Peraturan presiden. Terus dari Kementerian Perumahan, terus dari Gubernur waktu itu Soekarwo kalau nggak salah apa ya? Masih Allah. Masih Soekarwo. 2016 nggak salah itu Mbak. Terus sama dari Bupati Jember waktu itu Bu Faida. Masih Bu Faida. Sebagai referensi nih karena tetangga kita. Kan sudah jadi sudah muri ya waktu itu sudah banyak. Maksudnya saya ini ini sudah menjadi dari pusat sampai hulu ke hilir sudah menerapkan tentang rumah subsidi. Ayo Lumajang. Kan, karena kan BPHTB ini adalah pajak pendapatan yang balik lagi ke Kabupaten Lumajang yang misalnya keuntungannya balik lagi untuk PBD Lumajang. Nah, memang ayo apa yang dilakukan pemerintah gitu. Silahkan dibikin peraturan untuk pajak ini karena pajaknya khusus untuk subsidi. Khusus. Kalau umumnya tuh biasanya 5% pajak BPHTB itu insya Allah kalau aku hitung-hitung bisa sekitar 3,7. Selisihnya lumayan. Lumayan. Nah, itu aku perjuangan, nggak langsung ada yang aku dikatain gini sama orang-orang, ada instansi sih bilang, emang biar jualannya laku. Saya bilang loh, enggak, saya nggak usah kayak gini, saya insya Allah laku. Ini kan buat masyarakat Lumajang gitu loh, supaya mereka tadi itu yang milenial yang gajinya yang nggak punya duit banyak, maksudnya masih bisa beli rumah, diringankan saya gitu. Terus itu saya waktu itu jadi sama Pak Saat udah cuman nggak jadi, akhirnya sama Pak Buntaran diterima di kantornya beliau, masih hidup. Terus ini udah yang tadi itu saya speak itu deh. Terus alhamdulillah
setengah tahun setelah itu kalau nggak salah keluarlah peraturan daerah tentang rumah subsidi. Nah, wah luar biasa. Itu bikin saya bisa beli rumah. Jadi dan manfaatnya dipakai sama orang seluruh masyarakat Lumajang. Benar. Sampai saat ini. Sampai jadi sekarang. itu Ya, jadi dari apa peraturan yang ada itu yang PVHTB yang rumah subsidi dipakai sampai sekarang. Alhamdulillah manfaat berkah untuk seluruh developer, seluruh developer, orang-orang juga semuanya dapat. Nah, setelah dapat itu subsidi ya, maksudnya perumahan pertama yang subsidi. Jadi aku habis klarisasi kodonolen tahap 1 itu, terus aku Greenland 1, Greenland 2. Oh, ada ternyata rumah kami. Iya. Jadi langsung itu ya, langsung Greenland itu. Greenland 1, Greenland 2 itu. Kemudian Greenland 1 udah habis, Greenland 2 ini tinggal 2 unit, dan itu ini mau sold out karena aku cuci gudang jadi DP 0%. Wah, tinggal 3 unit apa nggak salah. Terus lalu ini Grand Clarissa. Grand Clarissa ini banyak banget ini. Clarissa Sugodono tahap 2. Dulu. Ada yang Montana itu. Itu subsidi juga kan, bukan premium ya. Terus di Grand Clarissa ini baru ini Grand Clarissa adalah mungkin perumahan yang saat terluas yang kelas properti punya. Ini sampai berapa? Sampai saat ini insya Allah yang sudah kita kuasai sudah di tahap 5 itu insya Allah sekitar 700-an unit, terdiri dari rumah subsidi dan komersil ya. Komersil sama subsidi. Terus rencananya sampai berapa unit? Iya, pengenku sih 1000-an. Oh, 1000-an. Maksudnya bikin kayak apa sih, nggak kota kecil ya. Nah, terus tips biar bisa beli rumah nih, karena kan kayaknya kalau saya sendiri pikir kan kayak susah banget gitu, apa bisa ya, tapi alhamdulillah bisa sih, bisa kebeli gitu tuh ya. Niatan ya, niat. Gimana tipsnya, tipsnya buat bisa kita beli rumah anak muda dengan penghasilan yang masih unyu-unyu ya. Iya. Ketawa maksudnya. Jadi gini, kurangin hedonnya. Bener. Satu doa dulu, dulu, minta restu orang tua deh, minta restu orang tua. Terus mengalokasikan, jadi nahan tuh yang nggak penting-penting tuh. Nggak apa-apa motor jelek-jelek, motor ya kan, buluk-buluk nggak apa-apa. Karena kalau kayak motor, mobil tuh kan nilainya menurun ya. Tapi kalau rumah nunggu tahun depan naik lagi gitu. Dan nilai jualnya kalau misalnya laki-laki udah punya rumah beda ya. Kalau rumah subsidi beda lah, tetap aja kan rumah harganya mahal. Iya. Jadi tadi itu mana ngafik-ngafiknya apa, kalau dia hemat-hemat dia kan kadang ini ya. Iya, kadang biaya hedon itu lumayan. Kopi sekarang 10.000 buat sendiri di rumah. Ditabung aja buat sendiri. Terus kalau punya penghasilan misalnya, aduh kok nggak cukup, bikin tambahan yang kreatif dong, kan gitu ya. Iya benar. Jadi kreator kayak apa, kayak insya Allah bisa jadi apa, jual-jualan. Punya temen, bareng temen. Jadi sebenarnya nggak mungkin, yang ada rasa malas, gengsian. Itu yang harus dihilangin. Tujuan kita jadi udah deh, hilangin gengsi. Aku dulu jualan. Aku dulu kuliah, maaf ya meskipun orang tua ada gitu maksudnya. Cuman kebetulan papaku juga, aku kuliah nggak kasih fasilitas kayak mobil gitu, nggak kasih. Dan alhamdulillah aku dulu umur 21 udah lulus 21. Dapatkan gini, emang ya udah nggak ada hedon-hedonan. Iya, niat kuliah beneran memang. Jadi yang wajib diselesaikan gitu, biar kita nanti teman-teman kita masih kerja, kita udah bisa pensiun dini. Wah, tujuannya gitu kan, tujuannya. Bener. 40 tahun aku udah mulai pengen nggak terlalu fokus ke kerjaan. Ya tetap mungkin kerja cepet, cuman nggak yang harus di garda depan. Santai-santai sudah. Yes, kan itu bisa ditata ya, bisa ditata insya Allah. Wah, berarti harus sedini mungkin usahanya, biar bisa pensiunnya nanti, juga happy-happynya nanti bisa lebih cepet. Jangan dibalik. Happy-happynya dihabisin, terus sampai tua agak reot-reot gimana. Karena terus energinya kan masih kenceng-kencengan nih kalau benar. Sekarang gampang kok insya Allah cari Insya Allah bisa beli rumah baik. Apa punya barang apa sih, aku jualin nggak gitu kan? Iya. Jangan gengsi. Reseller semuanya sekarang sudah jual casing HP aku dulu nggak malu. Aku kulak casing HP dulu di mana? Waktu masih kuliah di Malang, jual baju senam gitu, bawa kardus-kardus besar, pakai travel, karena nggak ada dikasih mobil, kita taruh travel di sini, dijual-jual, nanti bayar sebulan gitu, bener. Jadi ngapain harus malu ya? Iya, orang dapat duit kan. Iya, aku lulus kuliah udah punya tabungan 12 juta.
Jadi nggak pernah 12 juta ada zaman dulu loh. Iya, maksudnya ada artian apa ya? Yang bisa ngerubah nasib kita sendiri. Bukan jaminan kamu anak siapa itu bukan jaminan. Ya kan? Benar ya? Bener. Nasib kita lah yang harus mengikhtiarkan hal-hal kayak gitu. Gitu. Terus bagus lagi kalau kita manfaat sama orang. Manfaat. Tips untuk pilih rumah yang bagus. Kadang kan ya misalnya mentang-mentang subsidi rumahnya gitu misalkan. Terus kita kan kadang bingung, yang penting punya rumah gitu ya. Nah, tipsnya gimana nih, Mbak? Oke. Jadi namanya kita beli rumah semurah-murahnya, walaupun rumah subsidi tetap aja harganya ratusan juta. Iya, gitu. ratusan juta. Adalah hak. Ini saya mengedukasi ini ya, mengedukasi calon-calon user atau pembeli rumah. Hak kita untuk kepo. Hak pembeli untuk kepo, hak user untuk kepo. Jadi harus tanya legalitasnya gimana, terus lokasinya, banding-bandingin. Kalau aku beli rumah ke Kalisa Property biasanya beginiin, silahkan keliling dulu. Kalau aku gitu ke lainnya, supaya biar tahu, orang kan harus tahu pembanding ya. Iya benar. Harus dibandingin dulu, anak gitu. Jadi cari developer satu yang kantornya jelas, terus kredibilitasnya juga jelas. Jadi jangan mau yang instan gitu, harus ke kantornya bener, terus lihat ke lokasinya, jangan percaya sama brosur karena brosur kan nipu. Aku aja jangan percaya sama brosurku gitu, lihat di kenyataan seperti itu. Terus lihatnya orang-orangnya ini, kalau ditanya, kalau yang marah-marah artinya ada sesuatu yang disembunyiin gitu loh. Kalau iya nggak sih? Kemudian kalau di Kalisa Property kita bangun sendiri semua. Jadi aku developer dan aku kontraktornya langsung gitu. Jadi kita nggak ngesup-ngesupin. Jadi itu untuk kualitas tadi, karena kan kalau udah tahu ya, takut. Iya, takutnya kita insya Allah sudah amanah misalnya, ternyata pihak yang lain kurang amanah. Legalitas deh, legalitas itu penting. Jangan kan, aku sendiri pribadi, misalnya aku beli rumah di mana di Surabaya, Jakarta, Bandung misalnya, itu benar-benar aku pun ini cari gitu, maksudnya yang benar-benar legalitas. Takutnya udah bayar gini, tadi janjiin, belum, tapi apa ya? Kalau aku di Kalisa Property itu di Iskedaton Jayaland, kita ngomong, sudah pecah, ini belum, kita terbuka. Kita inilah cari berkahnya lah, maksudnya apa sih yang kita cari di dunia itu kan ya. Kita pingin kalau bisa tambah kayak persaudaraan gitu loh, calon-calon user. Makanya kami kan jarang taruh banner-banner di luar, selain di lokasi sama perumahan kan. Pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? Iya, serius nggak pernah tahu. Alhamdulillah, kita setiap mau bikin nggak jadi tahu. Karena sudah habis. Alhamdulillah. Terus luar biasa. Kita lebih mengandalkan dari mulut ke mulut, kan banyak kata kecil kan. Iya bener. Kan jadi, kalau bagus kan banyak yang cerita ya, meskipun kita tanpa promosi. Gitu. Walaupun nggak anti gesek juga, banyak juga yang biasa lah kayak. Iya biasa lah ya. Ada aja kayak gitu. Namanya juga bisnis ya. Tapi kan ini kan bisa dilihat di kenyataannya. Gitu. Aku nggak suka ini sih kayak beradu argumen gini-gini, lebih udah deh ini kenyataanku kayak gini, silakan dilihat. Jadi Anda lebih seneng yang berkoar-koar atau bicara bukti, kalau aku gitu sih. Jadi harus dipastikan izinnya seperti apa, terus kita harus tahu betul bentuknya, jangan malas untuk ke kantornya. Soalnya banyak sih teman-teman gitu yang jadi kita telepon aja gitu misalnya, atau via WhatsApp gitu. Ya sulit juga kalau kayak gitu. Soalnya kan oknum kan selalu ada. Di kantorku juga gitu. Aku juga nggak bisa menjamin loh, misalnya anak-anak kantor seperti apa, kan namanya orang bisa jadi oknum. Ya kita yang harus kepo, kitanya harus mau susah, nggak apa-apa susah di awal, tapi kan insya Allah selamat, ya kan? Jadi jangan ngenteng-ngentengin jangan. Gitu. Luar biasa. Terakhir nih, ada quotes atau pesan khusus nggak buat teman-teman milenial yang mau punya rumah dari Mbak Clarissa? Quotes atau semangat atau pesan khusus, terserah sudah apa saja. Apa ya? Koleksi quotesku ini minim banget ya. Aku nggak gaul soalnya. Jadi kita nggak tahu, nasib kita ke depan adalah tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakinin gitu. Kalau kamu istilahnya, duit aku cuma segini, pendapatanku segini, orang tua aku cuma segini, no. Kalau kamu sendiri aja mengecilkan diri sendiri, gimana Allah itu bisa ngegedein future kamu, masa depan kamu gitu. Jadi
Kalau yang bisa merubah nasib adalah kita melalui apa, cara pikir kita, doa kita, dan ada do something gitu, nggak cuma teori. Tadi itu nggak gengsian. Oke, gajiku cuma segini, cari sampingan dong gitu. Jadi nggak mungkin. Yang terjadi adalah kalian ketutup sama malesnya, kebanyakan tapi sempurna di teori, ya kan? Kalau sempurna di teori tapi kenyataannya nggak ada yang jalan gitu. Jadi itu tadi, kalau pingin merubah nasib, kalau pingin punya rumah di usia dini, tadi itu harus dibenerin cara-caranya tadi itu. Jadi waktu-waktu nongkrongnya dikurangin, coba positif. Kalau bisa nongkrong itu harus menghasilkan duit, harus ada cuan dan halal loh ya. Nah itu tadi. Jadi sering-sering kumpul sama orang-orang yang positif, cari ilmunya, terus gerak terus. Kita nggak tahu, kita tanam sekarang hal kebaikan-kebaikan, kita nggak tahu ntar nuainya tuh kapan. Nah caranya katanya sih kalau pengen bikin rada instan jalan tol, maka kamu harus mikirin kemudahan dan kebaikan buat orang lain. Itu akan bikin yang harusnya kamu suksesmu 10 tahun, 20 tahun lagi tuh bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Karena semuanya kena manfaatnya kita. Yes. Luar biasa. Terima kasih Mbak Clarissa ya. Sama. Jelas saya rasanya ini positif-positif semua nih. Vibes-nya langsung positif setelah kita sharing. Kurangin gibah ya. Iya. Gibah positif. Oke. Terima kasih buat Mbak Clarissa. Semoga bisa menginspirasi, terus menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Maya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.